Shalom saudaraku, selamat pagi semua saudara yang ada di Zoom, yang ada di TikTok, dan yang ada di YouTube. Selamat pagi. Ya, selamat datang di ibadah Empower Women Ministry dan sekarang ibadah pranatal ya saudara. Baik saudara, hmm, judul topik kita hari ini ketika Tuhan menyentuh aibmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti dan mungkin masih punya bagian hidup yang ingin selalu kita sembunyikan. Bagian yang tidak ingin diketahui orang lain. Bagian yang membuat kita menunduk bukan karena rendah hati, tapi karena rasa malu dan luka yang belum sembuh. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat sisi indah dari sentuhan Tuhan. Sentuhan yang tidak menghakimi, tetapi yang memulihkan. Sentuhan yang mengubah aib menjadi anugerah. Air mata menjadi misi. Luka menjadi sumber pengharapan bagi orang lain. Dan ketika Tuhan menyentuh aib, Dia tidak hanya menyembuhkan, memulihkan, tapi Dia juga ingin menjadikan kita saluran pemulihan bagi banyak jiwa. Baik, saudara, sebelum kita mendengarkan lebih dalam bersama Roh Kudus, mari saya undang kita merendahkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong hamba-Mu. Hamba-Mu berserah penuh ke dalam tangan-Mu, penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, otoritas wibawa ilahi, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu pengajaran yang tajam, yang dalam, yang mengoreksi, menutrisi kami, membuat kami semakin bertumbuh dan memiliki karakter Kristus. Tolong hambamu, hamba bergantung penuh, dan setiap yang mendengar Roh Kudus bicara, jamah, celikan mata kami semua. Kami bukan hanya pendengar, tetapi terutama pelaku firman, dan yang terluka, yang saat ini punya banyak beban Tuhan lepaskan lewat firman-Mu ini. Tidak ada firman yang kembali sia-sia. Berfirmanlah dan tutup bungkus kami semua, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya akan share PPT saya hari ini yang berjudul Ketika Tuhan Menyentuh Aibmu. Wow, luar biasa saudara. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya sangat diberkati. Kalau bicara tentang aib, nah, saya akan memulai di Alkitab begitu jujur, segala sesuatu dibahas begitu jujur, saudara, tentang aib. Dan dari sini kita akan membuka dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nanti kita hanya melompat beberapa ayat ya, saudara ya, karena waktu. Nah, di sini seperti yang terlihat ada kisah 5 perempuan. Nah, mungkin yang keenam ini adalah kita sendiri dengan aib kita masing-masing, ya. Karena kita perempuannya Kristus, kita mempelai Kristus, ya. Jadi perempuan ini juga perwakilan kita semua. Di balik setiap nama yang dianggap aib, ya. Mungkin di balik nama-nama yang nanti saya paparkan, itu merupakan kisah kita masing-masing dalam konteks yang berbeda. Nah, tapi di sini kita akan bicara tentang kasih karunia yang sedang menulis sejarah keselamatan. Saudara, kalau bicara tentang aib, saya juga punya aib. Saya tidak tahu aib Bapak Ibu. Nah, katanya biasanya jangan mengumbar aib. Aib itu apa? Aib itu sesuatu yang kita sembunyikan karena memalukan, mencoreng, tidak enak ya. Tetapi saudara, saat ini kita tidak perlu lagi menjadi orang yang selalu menyembunyikan aib kita. Setiap kita punya aib kita masing-masing, kita nggak perlu menghakimi saudara. Tapi percayalah yang ingin saya katakan, aib di tangan Tuhan, di tangan manusia memang menjadi batu sandungan, selalu dihakimi. Tapi aib di tangan Tuhan ini yang akan menjadi dasar pemulihan, penebusan. Yang hina tidak dipandangnya hina, yang yang tidak terpandang justru kadang dipakainya untuk mempermalukan. Jadi aib dalam Alkitab malah ini adalah suatu ketelanjangan rohani di mana kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tapi Tuhan bukan mencari orang yang sempurna. Dia sedang mencari orang yang penuh aib, ya. Karena Matius begitu unik. Kitab Matius dimulai dengan silsilah Kristus, silsilah yang awalnya membuat kita bosan, awalnya membuat kita aduh ini ngantuk banget, ini memperanakkan ini dari ah, Abraham, dari Adam sampai Maria yang melahirkan Kristus ya. Silsilah ini ternyata tiba-tiba yang namanya budaya sangat patriarkal Yahudi, tapi ada 5 nama perempuan. Apakah Matius salah tulis? Kenapa harus kelima nama perempuan ini disebut?
Kalau bahasa Bataknya tarombo, silsilah. Saudara, Tuhan ingin memberitahu bahwa kasih karunia-Nya akan mengubah segala sesuatu. Silsilah ini juga bicara masa lalu. Masa lalu bukan akhir kisah kita masing-masing. Saudara, ada banyak corengan-corengan di sini, ya, ada banyak aib-aib dan sangat-sangat ditekankan seakan-akan ingin menunjukkan tiap aib itu. Tuhan tidak pernah menghapus masa lalumu. Dia menerima masa lalu kita. Namun yang dia lakukan bukan menghapus, tapi menulis ulang dengan tinta anugerah. Saudara, inilah silsilah Kristus. Matius memulainya dengan silsilah yang kadang membosankan. Tapi ketika tiba 5 nama perempuan yang penuh aib, yang yang akan kita bahas saat ini, saya banyak diberkati dengan ini, saudara. Mungkin Anda bisa baca lebih lengkap Matius 1 ayat 1 sampai 17 di rumah, saudara, karena panjang ceritanya. Saya akan memulai dari Matius 1 ayat 3. Nama perempuan pertama disebutkan di sini. Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah. Dan di situ disebut dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ya, jadi Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Lagi-lagi seorang perempuan disebutkan namanya di situ, Rahab. Boas memperanakkan, oh, ini bukan Boas memperanakkan Rut. Boas memperanakkan, ya ini mohon maaf ya saudara, ini kayaknya ada kesalahan. Ya, Matius 1 ayat 5, saya mungkin ralat, jadi puji Tuhan saya melihat ini, supaya saya bisa memperbaikinya nanti. Ya, jadi di sini Matius dan Rut memperanakkan Rahab, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, kemudian Boas memperanakkan eh, suaminya Ruth, Obed ya. Obed dari Ruth dan Ruth dan Obed memperanakkan Isai. Nah, itu yang benar ya, Saudara ya. Saya uh, ambil dari sini, saya buka ya dari Matius 1 ya. Matius 1 ayat 5 ya. Kalau ayat 5 saya ulang, Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Ruth, Obed mempunyai anak Isai. Nah, itu. Oke, itu terjemahan yang paling baru lagi. Kemudian kita masuk di ayat 6. Kemudian dikatakan di situ dari Matius 1 ayat 6, lalu kita nanti lompat ke ayat 16. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah. Yakub memperanakkan Yusuf. Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Wow. Inilah silsilah yang mengandung nama-nama perempuan. Saudara, kalau dipikir-pikir, kita akan membahas siapa perempuan ini satu-satu. Tidak ada yang terkenal. Baik itu dari tadi yang disebutkan ada Tamar, ada Ruth, ada eh, Boas, bukan, ada Rahab, ada Ruth, ada istri Uria, Batseba, dan juga ada Maria. Paling yang agak mendingan itu Maria, saudara ya. Tapi 3 di antaranya ternyata orang asing. Nah, siapakah mereka? Saya berpikir kalaupun harus ada dalam silsilah Kristus, seperti layaknya dalam budaya, aib-aib itu disembunyikan. Tapi ini justru aib itu ditonjolkan, saudara. Karena kalaupun harus ada nama perempuan, adalah lebih pantas kalau perempuan pertama yang disebut perwakilan segala sesuatu dari yang hidup, yaitu Hawa, ibu segala yang hidup. Atau nama perempuan yang lain seperti Sarah, ibu bangsa-bangsa. Ya, ini lebih layak. Atau ibu 12 suku Israel, Rahel dan Leah. Semua perempuan bangsawan. Tapi ini perempuan yang tidak terkenal. Namun ini bukan salah tulis, bukan sekedar. Saya yakin selain karena kasih karunia, tapi juga untuk menghormati perempuan-perempuan ini. Bahwasanya Tuhan tidak peduli masa lalumu, Dia peduli keberadaan hati kita saat ini. Perempuan ini bangsa asing. Mari kita bahas aib mereka masing-masing. Tamar, yang saya kenal Tamara Blesensky, saya sering dibilang mirip sama Tamara Blesensky. Tapi di sini kisah Tamar ini ketika saya membaca Kejadian 38, wah, ini incest.
Ini sangat memalukan, saudara. Bagaimana seorang menantu menjebak mertuanya untuk tidur supaya dia punya anak. Tapi jangan salah mengerti dulu dengan Tamar. Memang kalau dibawa ke hukum, Tamar seakan-akan menjebak Yehuda. Tapi sebenarnya Tamar sedang menegakkan keadilan. Dia disia-siakan sebagai seorang menantu. Dia tidak diberi apa yang menjadi haknya. Namun, karena dia tidak menyerah, walaupun caranya sangat kontroversial. Masalahnya itu kayak, aduh, harus begitu banget nggak caranya gitu ya. Namun cara kita memandang dengan cara Tuhan memandang itu berbeda. Dari sini Tuhan mau membukakan mata kita. Bukan yang kau lihat, aku melihat jauh ke dalam hati. Mungkin secara kasat mata yang dilakukan oleh Tamar ini terlalu. Karena dia tahu itu mertuanya Yehuda. Kalau dari segi Yehuda, benar Yehuda tidak tahu itu Tamar. Tapi ada banyak kesalahan Yehuda di sini yang ingin diungkapkan Tamar. Kecerdikannya dengan strateginya di balik penyamarannya. Tuhan menyertai Tamar. Dia janda yang disia-siakan sebelumnya. Dia menikah dengan dua anak Yehuda. Dan kita tahu keduanya, baca nanti di Kejadian 38, jahat di mata Tuhan. Kalau sudah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Nah, itulah yang terjadi pada Tamar, saudara. Tamar diperlakukan semena-mena, saudara. Dia dianggap Black Widow, pembawa sial. Itulah gambaran Yehuda terhadap dia. Yehuda tidak introspeksi diri. Kenapa kedua anaknya mati? Dan dia berjanji, tapi dia juga mengingkari. Dia menggantung-gantung haknya si Tamar. Anaknya udah besar, tapi tidak diberi karena takut mati juga. Dan saudara, Yehuda juga sangat munafik. Ketika dia menjadi duda, istrinya mati, dia pergi ke pelacur untuk memuaskan birahinya. Dan Tamar sudah tahu gerak-gerik dia sehingga Tamar harus menyamar jadi pelacur supaya bisa ditiduri Yehuda bukan karena nafsu tapi karena kerinduan akan keturunan dan sebenarnya Tamar sedang bertindak iman, dia sedang menegakkan garis Mesias padahal dia bukan wanita Israel, dia wanita Kanaan yang tidak kenal Tuhan, tapi ada seorang yang saya sebut emansipator wanita pertama yaitu Tamar. Dia tidak menyerah. Janda pada saat itu tidak dianggap karena tidak bisa bekerja. Dia tidak dipenuhi kebutuhannya. Dia diusir secara halus. Dia disalahkan untuk yang tidak dia lakukan. Dia hanya dimanfaatkan dan disia-siakan. Tapi dia tidak menyerah. Dia membuat keputusan yang sangat-sangat kontroversial. Tapi Tuhan seakan-akan menyetujui cara dia. Karena kerinduannya, motivasinya. Ini sebenarnya aib bila kita bawa. Yehuda bahkan mengatakan dia lebih benar daripada aku karena Yehuda akhirnya dijamah Roh Kudus. Yehuda adalah gambaran kita. Ketika kita mau mengakui kesalahan kita, maka ada pemulihan. Makanya dari Yehuda lah Yesus Kristus lahir, bukan dari Yusuf. Karena apa? Karena lagi-lagi Tuhan mau menunjukkan semua karena kasih karunia, kedaulatannya. Yusuf kupilih untuk menyelamatkan bangsa, tapi Yehuda kupilih karena ketika dia kutegur, dia berhati besar. Saudara, siapa kita yang nggak punya dosa? Tapi ketika Tuhan menjamah hati kita, mari kita teladani Yehuda. Sehingga dari Yehuda lah, keturunannya lah Kristus lahir. Ini gambaran kita. Kita semua pernah berdosa. Pilihannya, apakah kita mau berhati besar dikoreksi seperti Yehuda. Demikian juga Tamar. Namanya harus disebut bukan karena hanya kasih karunia untuk suatu perbuatan amoral di mata manusia, tapi tidak di mata Tuhan. Tapi juga Tuhan mau memberi penghormatan buat mereka yang berani membela keadilan sekalipun sendirian. Dia sudah siap mati, dia berhati besar, dia sangat sebel sama mertuanya. Tapi dia rela ditiduri oleh mertuanya, bahkan dia yang merancang siasat itu. Saudara, ini butuh hati yang besar. Orang yang paling kita benci, justru kita rancang supaya meniduri kita, supaya kita punya anak. Saudara, Tuhan mengingat air mata Tamar. Dan bukan hanya satu anak dia beri, dua anak. Dan bukan hanya yang pada saat itu bukan membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi penerus memang dari budaya itu, ini bicara budaya, yaitu dari laki-laki. Saudara Tuhan beri dua laki-laki. Bahkan Peres menerobos seakan-akan itu menunjukkan. Seperti inilah gambaranmu Tamar. Siapa yang menerobos dengan keberanian dan dengan menegakkan keadilan, aku berdiri bersama dia. Ini aib
Tapi Tuhan tidak menolak ketika kita memperjuangkan kebenaran. Bahkan Dia memberi kita kehormatan. Tamar yang sia-sia ketika dia bertindak dengan iman menjadi terhormat, dikenang senantiasa. Saudara, yang kedua, Rahab. Apa aib si Rahab? Dia pelacur kelas kakap sangat cantik. Semua orang, para petinggi sudah memaki jasanya. Dia tinggal di Yeriko, di perbatasan antara diterima dan ditolak. Makanya di perbatasan. Dia kalau wanita janda aja dianggap remeh, apalagi pelacur, sampah masyarakat. Hmm, Dia hanya bisa mendengar dari para pelanggannya dan imannya bertumbuh. Saudara, dia percaya kepada Allah Israel. Bukan hanya percaya, dia bertindak dengan iman. Ketika dua pengintai dengan nyawanya dia selamatkan. Sampai ia juga diberi penghormatan. Bukan hanya ada di daftar silsilah Kristus, tapi juga ada di daftar pahlawan iman. Seorang pelacur, saudara, tidak pernah diinjili. Tapi dia hanya mendengar dan imannya timbul. Mungkin saya yakin dia pun jadi pelacur, keterpaksaan ekonomi. Karena biasanya kalau pelacur murni karena kegatalan, dia hanya mikirin dirinya. Tapi Rahab menyelamatkan seisi rumahnya, dia nggak hanya mikirin dirinya, mikirin keluarganya, bapaknya, mamanya. Dari situ saya tahu. Karena mungkin dulu wanita tidak diberi pekerjaan, tapi Rahab punya hati yang mulia, dia hanya bisa melakukan itu untuk jadi tulang punggung mungkin saudara. Dari cara dia mengingat sampai sepupu-sepupunya saya tahu ini punya hati yang besar. Bahkan dia siap mengambil alih kalaupun harus mati, aku yang mati, jangan keluargaku tapi keluargaku ikut diselamatkan. Ini punya hati besar dan siap bertindak dengan imannya yang besar, dengan tindakan iman dan Tuhan menghormati itu. Tidak lihat, kau pelacur ya Rahab ya. Jadi 50-50 lah, kau udah pernah enak-enak ya. Jadi itu ku ingat-ingat dosa-dosamu itu. Nah, tidak seperti itu Tuhan bicara, saudara. Dia tidak pernah mengingat semua masa lalu kita sejauh timur dari barat. Nah, langsung dilupakan yang merah ya menjadi putih. Kemudian Ruth ini disebut apa aibnya? Saudara, Ruth ini nggak salah, tapi dia berasal dari bangsa Moab. Moab itu siapa? Terkutuk, bangsa yang jahat. Wow, bangsa yang membakar anak-anaknya untuk dipersembahkan pada dewa-dewa. Bangsa yang membelah perut-perut wanita hamil dan melempar bayi-bayinya. Saking terkutuknya bangsa Moab. Tapi ada seorang Ruth yang setia. Bahkan sekalipun dia sudah dibilang, jangan kau ikut aku, kata Naomi. Tapi dia tetap setia. Tuhan menghargai kesetiaan. Dia tidak lihat latar belakang. Walaupun kau setia ya, masih ingat ya, kau latar belakangnya ini dari Moab. Jadi 50-50. Ini namanya adil. Tidak. Tuhan tidak memperhitungkan dia mau dari mana, saudara. Yang dia lihat kesetiaannya, yang dia lihat keberadaan iman. Si Ruth dia bilang, Allah mula Allahku, jangan desak aku pergi. Naomi biasanya ya, kalau orang kaya banyak temannya, tapi kalau orang susah semua pergi. Saudara, saya tahu rasanya ketika semua orang hanya memanfaatkan saya. Dan ketika saya tidak bisa lagi dimanfaatkan, semua pergi, saudara. Saudara, tapi Ruth tidak demikian. Ini punya ketulusan, hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki. Itulah hatinya Ruth. Dia bisa saja nikah masih muda, cantik. Tapi dia ikuti Naomi mertuanya yang gak ada harapan. Dia tidak aji mumpung. Lagi ada baru dia ada. Tidak. Saat susah dia setia. Tuhan sangat menghargai Ruth walaupun dia bangsa Moab. Kesetiaannya dihormati. Kesetiaannya membuka pintu anugerah dari ladang penebusan. Lahir garis keturunan Kristus. Ini yang membawa dia ke ladang Boas yang meninggikan dia. Lalu kita masuk kepada Batseba. Siapa yang nggak tahu perselingkuhan Raja Daud dengan Batseba? Tapi sebenarnya ini power abuse-nya Daud. Namun yang jadi korban Batseba, reputasinya jatuh, dianggap pelakor, wanita kegatalan. Padahal Daud yang tidak pada tempatnya harusnya berperang, malah nyantai-nyantai jadi jatuh dalam dosa. Tapi ada orang-orang yang tidak bersalah yang menjadi korban. Dan yang paling hancur hatinya adalah Batseba. Dia sangat terluka. Dia punya banyak 1.000 alasan untuk kepahitan sama Tuhan, kepahitan sama Daud. Karena dia hanya diperalat, tapi dia harus kehilangan anak. Anak yang dia sempat lihat begitu elok. Dia juga kehilangan suami, di mana dia pun masih menyimpan rasa bersalah. Ada
disebut Uria untuk mengingat ada darah yang tidak bersalah karena power abuse-nya Daud. Daud yang katanya berkenan, tapi bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita, saudara, Batseba kehilangan anak pertama karena murkanya Tuhan. Dia punya banyak alasan. Daud punya banyak istri gundik. Namanya kalau istri gundik itu ya, mulut-mulutnya itu, persaingannya terlihat dari mulut-mulutnya itu tajam banget seperti silet. Itu ya, pasti yang disalahkan lagi si Batseba. Banyak lukanya. Aduh, kehilangan anak itu udah terlukanya dalam. Apalagi kalau banyak cibiran, penghakiman. Rasain lu Batseba. Tapi ketika Batseba membawa lukanya itu, Tuhan menyembuhkan luka Batseba itu. Sehingga dari dialah, dari sekian banyak gundik-gundiknya, dari sekian banyak istri-istrinya, Tuhan memulih. Kenapa harus lewat Batseba? Karena ada yang tidak diketahui. Ada proses luka di mana Batseba menyerahkannya kepada Tuhan dan luka itu diubahnya menjadi kemuliaan. Saudara, mungkin dunia hanya bisa tahunya, ngomongin, menghakimin, tapi Tuhan jauh melihat ke dalam. Dia melihat aib ini dan dia mengambil aib ini ketika Daud menyerahkannya pada Tuhan. Dia mengakui aib itu. Begitu pula Batseba. Karena itu Tuhan memilih aib itu dan menonjolkan aib itu untuk menolehkan tinta kasih karunia-Nya. Saudara, kita juga melihat bagaimana Maria dari semua, dari kelima perempuan ini memang Maria yang belia, yang memang gak macem-macem saudara. Tapi dia yang seakan-akan harus diperalat kerajaan surga. Dia harus berhati besar hamil sebelum nikah. Usianya belia. Mungkin antara 13 sampai 17 tahun saudara. Pada harmonika, kenapa sih malaikat Gabriel harus datang Maria? Kau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria bisa komplain, Tuhan. Kau kan yang larang nggak boleh hamil di luar nikah. Kenapa tidak kau suruh saja? Tunggu, mungkin 1 tahun lagi aku dinikahi Yusuf. Tidak, tidak. Supaya tahu bahwa anak yang kau kandung itu dari Roh Kudus. Nah, Maria hanya diam, gak banyak komplain, gak banyak cincong, saudara. Dia bilang, jadilah padaku menurut kehendakmu. Walau dia tahu dari dalam hatinya paling dalam, Tuhan, kalaupun aku harus mati karena dirajam, karena taat, aku siap mati. Dia punya hati yang besar. Dia tidak lihat gengsi-gengsi dong, reputasi-reputasi dong. Dia tidak lihat itu. Dia hanya taat. Aku nih, sesungguhnya aku hamba. Jadilah padaku menurut perkataan kata Bunda Maria, Bunda Allah. Ini semuanya wanita yang paling suci, nggak macam-macam, belum pernah dijamah pria. Kalau yang kemarin-kemarin itu ada yang pelacur, ada yang memang melacurkan diri jadi nyamar pelacur. Memang aibnya aneh-aneh. Itu gambaran kita semua. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari semua aib-aib kita, saudara. Dan Kristus lahir dari Bunda Maria. Jadi kelahirannya tidak hanya bicara di palungan dibaringkan Putra Allah yang kudus. Tapi Matius 1 memulainya dengan silsilah. Karena dia mau memberi petunjuk bahwa garis Mesias pun tidak sempurna. Ada banyak cacat dan aib. Tapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar dari aib-aib kita. Saudara, inilah yang saya sebut ketika tinta emas Tuhan menoreh di aib kita, maka aib menjadi anugerah. Perempuan-perempuan yang tidak dipandang ini, perempuan-perempuan yang sederhana, ada nyamar jadi pelacur, ada yang benar-benar pelacur, ada yang dari bangsa Moab, ada yang juga berzina, ya. Seputar perjinahan, saudara, pelacur, mantan pelacur, berzina dengan Daud, dan janda, ya ada yang si Ruth janda, janda si Tamar janda. Nah, kayaknya ada 2 janda di sini ya. Seakan-akan ini pada zaman konteks itu janda itu orang-orang yang diremehkan. Makanya Tuhan langsung memberi ayat untuk membela para janda. Perhatikan hak para janda karena wanita dibatasi, maka tidak bisa bekerja. Makanya bekerjanya seputar di dapur, di kasur, di sumur. Tapi wanita-wanita ini disebut di dalam budaya yang sangat patriarkal, bukan wanita hebat, tapi wanita yang bisa dibilang punya aib masing-masing. Ini gambaran kita, bukankah kita mempelai Kristus? Kita punya aib kita masing-masing. Tapi yang membedakannya ketika kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menorehkan tinta itu. Aib jadi anugerah. Inilah kisah ketika Tuhan menyentuh aib kita. Apa ya?
Apa yang menjadi aibmu, saudara? Yang hina, yang tidak terpandang, tidak akan pernah Tuhan permalukan. Justru Tuhan ingin menyentuh dan mencari bagian yang paling kau sembunyikan. Saudara, dari silsilah Kristus kita lihat di balik aib ada anugerah. Aib di tangan manusia, batu sandungan di tangan manusia, tapi itu di tangan Tuhan adalah dasar penebusan. Saudara, apa yang kita pelajari ketika Tuhan menyentuh aib kita? Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang yang patah hati, membalut luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dia dekat kepada Tamar, kepada Rahab, kepada semua yang merupakan gambaran kita. Dan dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kita dalam segala penderitaan sehingga kita sanggup menghibur mereka dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Saudara, ketika Tuhan menyentuh aib kita, dia bukan hanya memulihkan, tapi dia sedang memberi identitas yang baru. Dia memulihkan identitas sejak kita diciptakan. Dan dia bahkan meneguhkan, justru dari aib itu potensi kita akan dia tunjukkan lebih lagi. Bekas luka tidak menghapus kemuliaan. Justru di sana Tuhan sedang menaruh emas anugerahnya. Saudara, kenapa justru yang ditonjolkan Tuhan dari luka itu? Saudara, ada di Jepang yang namanya kintsugi. Kintsugi ini adalah seni tradisional di mana mereka mencari barang-barang yang sudah rusak, yang remuk, yang pecah. Jadi sebelum barang-barang ini pecah, harganya mungkin 50.000, tapi setelah diperbaiki, harganya bisa 50 juta. Saudara, karena apa? Karena mereka akan membuat tinta emas untuk merekatkannya. Jadi bekas luka itu tidak dihapus, tidak ditutupi, tapi justru ditonjolkan. Hanya saja bedanya ada perekat emas anugerah. Tuhan katakan, anugerahku cukup bagimu sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, dari sini kita belajar dalam bagaimana luka-luka kita. Sebenarnya Tuhan menanti, dia dekat sama kita. Tapi dia sedang menanti, maukah kau menyerahkan lukamu, aibmu itu? Saudara, justru pada saat kita menyerahkan luka kita, maka ini akan membuat kita lebih berharga karena ada tangan Tuhan yang bukan hanya memulihkan. Saudara, seperti keramik ini, awalnya dia hanya harga 50.000. Akhirnya bisa jadi 5 juta lah, bukan 50 juta, 5 juta lah. Karena apa? Karena sudah ada emas. Dia lebih berharga justru ketika ada luka-luka, retakan. Itulah yang Tuhan lakukan ketika kau membawa lukamu. Kau akan dibuat Tuhan lebih berharga. Kau kembalikan identitasmu, anakku. Ingat, kau anak Tuhan. Itu identitasmu. Dia tetap sama, lukanya tetap ada, dan dia seperti semula. Apa tujuan Tuhan? Dia seperti mangkok, dia tetap menjadi mangkok. Tapi bedanya dia menjadi mangkok emas. Luka-luka itu menonjolkan emasnya, sehingga luka itu dengan emas harganya lebih mahal. Demikianlah kita dibentuk Tuhan. Ketika kita menyerahkan luka kita dipulihkan, kita disembuhkan. Luka itu tetap ada, tapi sudah sembuh. Bekasnya tetap ada, tapi jadi indah dan kita mahal. Karena dari luka itu ada banyak potensi. Saudara, bukankah dalam kesulitan akan banyak macam-macam kreativitas keluar ketika kita tidak menyerah? Itulah potensi yang Tuhan tuntun ketika kita meminta kepada Tuhan, menyerahkan luka itu, bukan hanya dipulihkan, kita lebih mahal, kita lebih kreatif, karena potensi kita lebih dimaksimalkan. Inilah kau anakku, dari lukamu ini, kau kubuat kembali menjadi mangkok tujuannya, tapi mangkok yang lebih mahal. Saudara, yang kedua, ketika Tuhan menyentuh aib kita yang kita serahkan, Dia mengubah menjadi panggung anugerah. Dulu kita hanya nangis di kamar. Kita nangis, mungkin kita pernah diperkosa, kita pernah di diremehkan, dilecehkan, kita pernah jadi wanita simpanan. Kita malu kalau ketemu, tapi saudara ketika kita membawa aib kita, bukan hanya membawa, Tuhan memulihkan. Maka setelah dipulihkan,
Tuhan ingin kita menjadi panggung kesaksian. Aib kita bukan akhir, tapi itu panggung kasih karunia. Itu panggung kasih karunia. Seperti Yohanes 1 ayat 16, dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan menjadikan itu kesaksian kita. Kesaksian di mana bahwa Tuhan telah memulihkan luka kita. Saudara, seperti mangkuk ini, harganya sudah mahal 5 juta satu mangkok. Dulu sebelum pecah, mungkin hanya 50.000 atau mungkin juga hanya 5.000, saudara. Tapi setelah ditambah emas, karena itulah kasih karunia emas, perekat inilah kasih karunia Tuhan. Wanita ini semuanya bisa sampah, kecuali Maria yang memang sengaja Tuhan harus buat dia seperti itu. Tapi dia taat, dia siap dengan resikonya. Dan Tuhan sangat menghargainya. Tuhan sangat menghargainya, saudara. Itu yang Tuhan lakukan buat kita semua. Saudara, wanita ini, Tamar, Rahab, Ruth, Batseba, mereka bukan siapa-siapa. Tapi ketika mereka membawa luka mereka kepada Tuhan, Tuhan tidak menghapusnya, tapi menggunakan luka itu untuk menonjolkan kasih karunia-Nya. Sehingga nama mereka diingat sebagai nama-nama perempuan yang menghiasi silsilah Kristus, di mana ada pemulihan, di mana ada kasih karunia. Bejana yang rusak dibuat kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangan tukang periuk. Yeremia 18 ayat 4. Saudara, dan sini kita juga belajar, saudara, aib menjadi anugerah. Demikianlah ketika Tuhan menyentuh aib yang kita serahkan, Tuhan, ini aibku. Tuhan, tolong aku. Tamar, dia siap menjadi aib untuk meneruskan apa yang menegakkan keadilan. Tuhan memberi dia penghormatan. Dulu disia-siakan. Rahab pelacur, sampah masyarakat. Tuhan memberi dia penghormatan. Karena besarnya hatinya, besarnya imannya, dan siap mengambil resiko yang besar demi imannya. Tuhan ingat, demikian juga Ruth. Aku ini bangsa Moab, Tuhan. Tapi aku mau setia. Engkaulah Allahku, katanya pada Naomi. Tuhan menghargai kesetiaan. Aku tidak lihat latar belakangmu, Ruth. Aku lihat hatimu yang besar hati. Engkau begitu mau mengambil resiko, begitu tulus dan setia. Batseba, engkau begitu banyak luka. Kau dibilang dasar wanita penggoda kamu ya. Banyak kali istri-istri Daud dan juga gundiknya iri sama kamu. Kamu dibilang pelakor. Kau terluka, kau nangis. Aku ingat air matamu nangis terseduh-seduh. Dihakimi terus sama wanita-wanita lain. Sama semua orang. Dan suamimu, kau terluka. Dia harus mati dibunuh si Daud itu. Dan kau tidak kepahitan anakku. Aku akan bawa dan ubah lukamu itu dengan tinta emasku. Ku beri kau Salomo. Dan itulah pemulihan, penghiburan. Saudara, pesan yang ketiga, ketika Tuhan menyentuh aib, setelah Dia memulihkan kita, tidak menghapus tapi membuatnya menegakkan identitas dan juga memberitahu siapa kita, potensi kita. Kemudian kita menjadi panggung, kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan ingin kita tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi kita menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Dari luka mengalir kasih karunia. Dari kisah kita dunia mengenal Tuhan kita. Itu yang Tuhan inginkan. 2 Korintus 1:4, dia menghibur kita supaya kita juga menghibur yang lain. Intinya demikian, saudara. Laut mati menjadi mati kalau dia tidak mengalirkan berkat yang dia terima. Kita harus menjadi saluran berkat ketika kita sudah dipulihkan. Maka pakailah itu untuk memulihkan orang lain. Sama seperti cerita Cynthia Brownla. Dari luka menjadi kemuliaan. Dia punya aib masa lalu. Pernah diperdagangkan di usia yang sangat belia sampai dihukum mati. Ya, dia melakukan banyak kejahatan. Tapi ketika Tuhan menyentuh aibnya, dia tidak hanya dipulihkan, dikembalikan identitasnya menjadi kesaksian, tapi dia juga menjadi saluran pemulihan. Dia memulihkan orang-orang yang seperti dia dulunya, saudara. Jangan biarkan berkat itu hanya sampai padamu. Alirkan berkat yang kau terima. Pemulihan Allah diampuni, diubahkan, dan dia memerdekakan banyak perempuan. Saudara, percayalah ketika kita membawa apapun masa lalu kita, Tuhan
bekerja dalam segala sesuatu bagi yang mengasihi Dia. Dan saat kita sudah ada di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Percayalah, yang lama sudah berlalu, Tuhan tidak pernah ingat-ingat. Yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dari setiap apapun kepingan hidupmu, Tuhan menenun karya indahnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan, saudara? Bawa setiap aib yang kau sembunyikan. Mungkin saya tidak tahu saat ini. Ada aib-aib yang kau sembunyikan. Ingat rahmat Tuhan lebih kuat, lebih besar. Tidak ada aib yang terlalu gelap yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan, ingat kata Mazmur 34 ayat 6. Orang yang tertindas berseru, Tuhan mendengar. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, saudara. Saat dia menyentuh aib, dia tidak hanya mengubah luka, tapi dia ingin membuatnya menjadi lukisan rahmat. Dari sini juga kita belajar, kalau semua kita punya aib, maka jangan cepat menghakimi orang lain. Lihatlah orang yang berdosa itu dari kacamata anugerah. Apalagi kalau kita pernah menerima anugerah. Jangan kita suka, wah seakan-akan hanya kita yang pantas menerima anugerah. Dan orang lain yang juga punya aib tidak pernah, tidak pantas menerima anugerah. Jangan sampai Tuhan marah. Seperti Tuhan mengampuni dosa wanita yang berzina. Tapi ada pesan, aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga, jangan terlalu cepat menghakimi orang lain kalau kita sendiri juga tidak ingin dihakimi. Karena itu, apapun kesalahan orang lain, masa lalu orang lain, belajarlah melihatnya dari kacamata anugerah Tuhan. Saudara, selanjutnya, setiap luka, jadikan itu kesaksian. Jangan hanya simpan pemulihan yang kau rasakan. Lakukan itu juga untuk memulihkan orang lain. Jadikan itu kesaksian. Seperti dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kita dalam segala penderitaan supaya kita sanggup menghibur. Tuhan memulihkan kita supaya kita juga bisa menolong orang lain ikut dipulihkan. Dan hidupkanlah anugerah itu di tengah dunia yang banyak luka, dunia yang jahat ini. Jadilah garam, jadilah terang. Jangan cuma simpan anugerah itu untukmu, nanti kau seperti laut mati. Berikan apa yang menjadi aibmu. Jadikan lukamu sebagai kesaksian dan hiduplah di tengah dunia. Saudara, demikianlah ketika Tuhan menyentuh aib kita. Kelima wanita ini gambaran kita. Ada yang kita para pelacur-pelacur, mau pelacur rohani, mau pelacur beneran, ada di antara kita yang mungkin tidak dianggap janda-janda, ya mungkin wanita yang disia-siakan. Saudara, kita semua akan dibuat Tuhan berharga ketika Dia menyentuh aib kita yang kita serahkan. Bekas luka tidak menghapus kemuliaan, tapi di sanalah Tuhan menaruh emas anugerahnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap luka kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah penyembuh. Engkau yang membentuk kami dari buah kandungan ibu kami. Engkau juga tahu cara memperbaiki kami. Seperti kintsugi, luka-luka kami akan Kau torehkan dengan emas. Emas yang menonjolkan potensi kami. Emas yang menonjolkan identitas kami sebagai anak-Mu. Biar luka kami menjadi kesaksian, panggung kesaksian betapa besar anugerah Tuhan. Biar luka yang sudah dipulihkan ini juga bisa Kau pakai kami menjadi saluran pemulihan bagi orang lain. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Mari kita bawa setiap luka. Tuhan akan mengubahnya menjadi anugerah. Tuhan memberkati.